Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi bab perbandingan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian perbandingan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Perbandingan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian perbandingan. Apa itu perbandingan? Agar mudah untuk memahami mengenai perbandingan, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan terdapat dua orang anak, yaitu Tio dan Rio, di mana masing-masing anak ini mempunyai sejumlah kelereng. Nah, banyaknya kelereng Tio itu ada 24 buah. Sedangkan banyaknya kelereng Rio itu ada 30 buah. Nah, di sini akan kita tentukan bentuk perbandingan dari banyaknya kelereng Tio dengan banyaknya kelereng Rio. Nah, bentuk perbandingan itu sendiri dapat dinyatakan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Untuk cara yang pertama, berdasarkan gambar ini, terlihat bahwa kelereng Rio itu lebih banyak 6 buah daripada banyaknya kelereng Tio. Dalam hal ini, perbandingan banyak kelereng Tio dan Rio itu dapat dilakukan dengan menghitung selisihnya, yaitu 30 dikurang 24. Hasilnya adalah 6. Nah, kemudian cara yang kedua. Banyak kelereng Tio itu berbanding banyak kelereng Rio sama dengan 4 berbanding 5. Nah, dalam hal ini, perbandingan banyaknya kelereng Tio dan Rio itu dilakukan dengan menghitung hasil baginya, yaitu 24 berbanding 30. Nah, kedua bilangan ini sama-sama kita bagi dengan 6. Hasilnya itu sama dengan 4 berbanding 5. Jadi, untuk menyatakan perbandingan itu dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan mencari selisihnya, sedangkan cara yang kedua dengan menentukan hasil baginya. Nah, perbandingan juga bisa kita sebut dengan rasio. Perbandingan atau rasio adalah membandingkan dua besaran atau variabel yang sejenis. Nah, perbandingan itu sendiri dilambangkan dengan tanda bagi seperti ini. Sebagai gambaran dari pengertian perbandingan, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Ruas garis AB panjangnya 4 cm dan ruas garis CD panjangnya 12 cm. Tentukan perbandingan panjang kedua ruas garis tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk membandingkan panjang ruas garis AB dan panjang ruas garis CD itu dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk cara yang pertama yaitu membandingkan dengan mencari selisih panjang kedua ruas garis tersebut. Nah, diketahui bahwa panjang ruas garis AB itu sama dengan 4 cm. Sedangkan panjang ruas garis CD itu sama dengan 12 cm. Nah, selisih dari panjang kedua ruas garis ini adalah 12 cm dikurang 4 cm. Hasilnya itu sama dengan 8 cm. Sehingga panjang ruas garis CD itu lebih panjang 8 cm daripada panjang ruas garis AB. Nah, berikutnya cara yang kedua yaitu membandingkan dengan cara mencari hasil baginya.
Nah, perbandingan ruas garis AB terhadap ruas garis CD adalah 4:12. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Ayah memberi uang kepada kedua anaknya sebesar Rp18.400. Anak pertama mendapat Rp11.500. Tentukan perbandingan uang kedua anak tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, maka diketahui bahwa uang ayah itu sama dengan Rp18.400. Anak pertama mendapat Rp11.500. Nah, karena yang dicari adalah perbandingan uang kedua anaknya, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah uang anak yang kedua. Nah, anak kedua itu mendapatkan uang dari sisa anak pertama, yaitu uang ayah dikurang dengan uang anak pertama, yaitu Rp18.400 dikurang dengan Rp11.500. Hasilnya adalah Rp6.900. Maka anak kedua itu mendapatkan Rp6.900. Maka perbandingan uang dari kedua anak tersebut adalah sebagai berikut. Nah, untuk cara yang pertama yaitu membandingkan dengan mencari hasil bagi kedua uang anak tersebut. Uang anak pertama berbanding dengan uang anak kedua itu sama dengan uang anak pertama yaitu Rp11.500 berbanding dengan uang anak kedua yaitu Rp6.900. Nah, hasil dari perbandingan ini dapat kita tuliskan menjadi 11.500 berbanding 6.900. Jadi, perbandingan antara uang anak pertama dan uang anak kedua adalah 11.500 berbanding 6.900. Nah, selanjutnya untuk cara yang kedua, yaitu membandingkan dengan mencari selisih uang anak pertama dan uang anak kedua. Maka, uang anak pertama itu kita kurangkan dengan uang anak kedua. Nah, karena uang anak pertama adalah Rp11.500, sedangkan uang anak kedua adalah Rp6.900, maka selisih uang kedua anak tersebut adalah Rp11.500 dikurang dengan Rp6.900. Nah, hasilnya adalah Rp4.600. Jadi, uang anak pertama itu lebih banyak Rp4.600 daripada uang anak kedua. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perbandingan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian perbandingan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.